Oke, kita balik lagi di Disk Corner dan depan gua ada satu dulu. Ini udah 2 kali di sini. Jadi nggak usah diperkenalkan lagi. Gue tuh happy loh di sini loh. Kenapa? Karena nih program tuh bawa hoki buat gue. Terakhir gue jadi bintang tamu di sini sama Dewi Persik. Terus besokannya Trans TV bikinin program buat gue sama Dewi Persik. Sekarang kita berdua, gue dan Ari Wibowo jadi Nanti bintang bakal tamu. ada. Nanti dibikinin program ya. Nah, boleh. Ari and Rian. Jadi nama programnya Ari-Ari. Gimana? Nice ya. Gimana? Ari and Rian nama programnya Ari-Ari. Nah, bahasnya apa tuh bro kalau hari-hari bro? Ya kita membahas tentang parenting dari orang yang sudah menikah dan juga belum menikah dan ingin menikah. Oh iya. Lu kan senior banget ya? Enggak juga lah. Iya dong, lu kan udah tua banget bro. Tapi percaya nggak ya, lu ada di acara gua satu itu, sharingnya tinggi. Ternyata ibu-ibu mencintai Anda. Luar biasa. Keren bro, keren loh. Walaupun udah umur berapa sekarang bro? 49. 49? Iya. Lu berapa emang? 32 ya lu berapa? 32 ya? 32. 32 gua. 32. Adalah kalau dari- botok atas sampai bawah lah. 32. Bisa Gue lah yakin udah lebih dari 10 kali pemilu sih sebenarnya. Oke, tapi anyway, kita tuh ngebahasnya kan seperti biasa kita ngebahasnya tema yang berseberangan gitu ya, yang nggak ada hubungannya kadang-kadang. Nah tema kita ini kali ini adalah postingan. Orang kan sekarang semuanya main media sosial, mereka posting sesuatu dan postingannya kontroversi. Akhirnya banjir hujatan. Kita lihat dulu aja VT-nya seperti apa. Kita bahas habis itu sama mereka berdua. Silakan. Jagat maya riuh dengan unggahan beberapa selebritas yang memicu kontroversi. Dari mulai Rina Nose yang membandingkan hasil tes rapid dengan sambal cireng, selebgram Rahel V-nya yang mendadak mengunggah foto tanpa hijab, sampai heboh foto Rizky Bilar yang berpose menggendong Lesti Kejora. Menjadi sosok yang populer, selebriti tak lepas dari kritik maupun hujatan. Bagi selebriti yang dicap kontroversial, media sosial bahkan tak jarang jadi sarang komentar miring para haters. Ada yang seolah kebal, ada pula yang melampiaskan kebaperannya ketika dihujat. Tapi, bukankah menjadi publik figur harus siap dengan segala kritikan yang ada? Oke. Lu ngikutin nggak bro? Enggak. Nah Enggak tahu kan itu apa. makanya. Coba kita tanya Rian, Lutfi tahu? Enggak. Rizky Bilar? Hah? Rizky Bilar? Siapa itu? Oh my god. Kan? Gua udah bilang kan? Oh my god. Gila. Ini episode sulit loh ya. Gue nggak pernah nonton apa sih? Ya. Fansnya luar biasa banyak banget loh. Nanti ya Instagramnya Ari Wibowo bisa aja tiba-tiba dikomenin sama fansnya Rizky Bilar. Nggak masalah, silakan. Nice. Tapi gue suka kayak gitu ya, maksudnya kayak gue juga tipikal orang yang tidak masalah sih orang mau komentar apa di Iya, Instagram. benar. Ya. Emang nggak masalah orang mau komentar apa, tapi yang jadi masalah di sini nggak tahu. Ri, kalau lu nggak tahu, jadi Rizky dan Lesti kita lupakan dulu lah ya. Mereka mah memang ya lagi mesra-mesranya lah ya. Gua rasa itu bukan sebuah kontroversi juga. Tapi contoh yang pertama adalah Lutfi Agizal dengan kata-kata anjay dimasalahin tahu. Tahu. Nah iya. itu Lutfi Agizal. Oke. Itu kan kontroversi. Terus Rina Nose yang kemarin membandingkan tes rapid antigen dengan sambal cireng. Ya. Jadi sambal cireng ternyata positif. Kalau buat gua ngeliat itu buat gua lucu-lucuan aja, udah Iya. gitu. Terus Rachel V-nya yang membuka hijabnya, gitu. Ya. Ya, kalau buat gua pribadi, dia mau membuka hijabnya dan sebagainya adalah hak pribadinya. Betul. Gitu. Nah, cuman yang jadi masalah adalah ketika memposting sesuatu seperti ini kan pasti terjadi kontroversi nih. Gitu. My question adalah for both of you, apakah lu berdua berani memposting sesuatu yang lu tahu bahwa itu kontroversi? You go first. Bagi gue sih nggak pernah ada masalah. Mau kontroversi itu kan pendapat pribadi gue dan itu juga gue taruh di akun IG gue pribadi. Nggak suka silahkan keluar. Oke, tapi kan Mau dilihat banyak terima, orang. nggak Ri. masalah. Dilihat banyak orang, dinilai banyak orang. Biarin aja. Masing-masing kan kita nggak mungkin bisa menyenangkan hati setiap manusia. Oke. Pasti selalu ada kontroversi. Misalnya Rina Nose ngetes COVID dengan sambal cireng, Iya. terus hasilnya positif. What do you think? Kok dia punya pikiran bisa menggunakan sambal cireng untuk lebih ke situnya Iya. gitu, bukan masalah terus aduh kenapa dia harus ngelakuin itu terus itu sesuatu yang negatif, enggak. Oke. Tapi kok
ini banget gitu, Oke. punya Ya, pikiran untuk sambal cireng dimasukin Out of situ the dan box. hasilnya bisa positif. Nah itu yang Out of lucu. the box ya. Sayang sih alat tesnya itu digunakan untuk sambal cireng sementara banyak orang yang lagi susah Wah, untuk mendapatkan oke. tes itu Alat dan tesnya. biayanya cukup Ya, mahal. Itu Jadi yang itu aja lebih ke larinya lu situnya. lebih ke sana. Masalah sambal cireng itu kalau nggak salah saya sempat baca bahwa ternyata sambal cireng atau apapun itu saus tomat, coke dan sebagainya itu punya pH tertentu, Ya. asam tertentu yang akhirnya merusak si alat tesnya gitu. Jadi akhirnya hasilnya positif gitu. Tapi buat saya pribadi kalau saya ngeliat itu ya mungkin sebenarnya kalau kita ambil positifnya mungkin sebenarnya Rina mau mengatakan bahwa ini loh jangan terlalu takut-takut amat karena kita tetap harus berkarya, tetap harus bekerja. Kalau kita stres banget dengan COVID nanti kita mau ngapain. Mungkin Ya. ada sisi itunya gitu. Mungkin ada sisi itunya. Tapi yang jadi masalah memang akhirnya I don't know. I need to talk to her untuk karena susah untuk berkomentar seperti ini sebenarnya. Ini jujur ya, gue mungkin baru bilang di sini di Daddy's Corner, di tempat lain gue belum bilang. Kemarin gue sempat kena COVID, Oh ya? yes, and thank God hanya 11 hari. Oke. Jadi di saat ketika gue sudah negatif, sekarang dalam keadaan alhamdulillah sehat, melihat postingan tersebut tuh, so you know, you got my point ya. Jadi ada Ya, ya, satu ya. hal merasa gue kayak, ya gue paham sih dia mungkin cuman mau posting aja, tidak ada intention kemana-mana. Tapi buat mereka yang masih berjuang melawan COVID, buat gue yang pernah kena COVID, ketika gue melihat sih, merasa bahwa ya I don't know, something wrong, tapi gue kembalikan lagi sama pikiran gue bahwa ya terserah orang mau posting apa aja, terserah. Kembali lagi sama diri kita masing-masing. Ya. Karena memang bahaya gitu maksudnya. COVID itu ada juga, sama saya juga sempat ngomong kok kayak di podcast gua. Kita bukan hanya COVID loh, TBC itu 1 jam meninggal 13 orang loh di Indonesia. Serangan jantung. Iya. Dan ya memang semuanya harus diupayakan dengan baik lah intinya. Oke, Ari Bowo, akhlak seseorang bisa dilihat dari bagaimana cara dia membenci seseorang. Nah. Coba dijelasin, True. Bos. True kan? Yes. Iya. Ya cara berpikir seseorang yaitu ketahuan dari bagaimana dia apa yang isi hatinya tuh kelihatan dari kata-katanya, dari mulut jahatnya gitu. Apa yang ada di otak dia. Dan itu terlihat dari sosial media juga dong. Tentu dari komen-komen segala macam mungkin itu menyinggung hal itu. Orang yang komennya negatif atau apa, biar mereka baca dan mereka memikir sendiri. Tapi why did you post this? Because why not? Aku sering ingin posting sesuatu yang membuat orang berpikir. Kalau bisa memperbaiki diri bagus, atau bisa sadar diri bagus. Mungkin juga untuk menyadarkan diri sendiri juga kadang-kadang. Dan karena merasa tersadarkan, jadi ingin membagikan sesuatu buat orang lain juga. Ya. Setuju nggak kalau dibilang bahwa netizen kita tuh sebenarnya orang kebanyakan waktu, nggak punya kerjaan apa-apa, makanya dia komen di semuanya. Kebanyakan. Banyak waktu, banyak kuota, sedikit berpikir, sedikit logika. Itu bener banget. Tidak akan pernah hilang tuh yang namanya sebuah postingan kontroversi, tidak akan pernah hilang, ya kan? And sometimes kita memposting sesuatu yang kita anggap tidak kontroversi bisa menjadi kontroversi, Ya. ya kan? Karena penggiringan masyarakat. Sorry itu karena penggiringan masyarakat. Saya nganggap yang isunya aja lah. Misalnya kita baru Natalan. Mengucapkan selamat Natal, ada yang setuju, ada yang tidak. Betul. Betul kan? Ya. Kita ngucapin di TV, nanti setuju dan tidak. Ya. Padahal buat kita mungkin ini bukan kontroversi sebenarnya. Ya. Kita nggak berharap ini kontroversi. Tapi wah tiba-tiba menjadi kontroversi tergantung orangnya. Nanti. Mungkin Indonesia butuh 1000 Deddy Kobuze lainnya ya. Jangan Pak, nanti saya nggak laku. Oke, kita break dulu, kita akan lanjut lagi. Jadi jangan mana-mana, tetap di Daddy's Corner. Anda salah loh kalau dibilang orang botak itu ngirit shampoo tuh salah. Jadi shampooan. Bukan masalah shampooan, saya tanya. Shampoo sama sabun cuci muka mahal mana? Sabun cuci muka. Sabun cuci muka. Nah, gua sabun cuci muka sampai belakang kan?